Anak SMP IT Cahaya Madani, rajin menghafal Al-Quran, jadi insan mulia. Mahkota untuk ayah bunda di surga, bersama ilmu kita jadi cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amma ba'du. Yang pertama sekali, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, di mana Allah telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, kami mengajak teman-teman dan adik-adik sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di tempat ini dapat berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi-pagi makan ketupat, campur sayur seperempat. Meski sekuil rezeki yang didapat, tetap bersyukur biar berlipat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pidato yang berjudul Pandai Bersyukur. Hadirin teman-teman dan adik-adik yang berbahagia, kita mengetahui bahwa Allah yang maha besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita hina dan tak berdaya dan tidak punya kekuatan sedikit pun, melainkan karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada para hadirin semua, siapa yang tadi pagi telah mengucapkan alhamdulillah ketika bangun tidur? Alhamdulillah, luar biasa. Mengucapkan alhamdulillah setelah bangun tidur adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sekali lagi. Bersyukur adalah satu di antara sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim diberi kenikmatan, kesenangan dan semacamnya, dan dia bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, yang artinya, jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat untukmu. Namun jika kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Mengapa Allah begitu menekankan kita untuk bersyukur? Apa yang terjadi jika kita lupa untuk bersyukur? Karena bersyukur adalah cara kita untuk mengingat dan menghargai setiap nikmat yang telah Allah berikan. Jika kita lupa untuk bersyukur, kita bisa menjadi orang yang tidak pernah puas dan selalu merasa kurang. Bahkan nikmat yang Allah berikan sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada apa yang bisa kita hitung. Apa tanda buah kelapa? Pohonnya satu, tiada cabangnya. Apa tanda orang bahagia? Selalu
selalu bersyukur dengan yang ada. Bersyukur adalah suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang kepada rasa tentram, damai, dan bahagia. Orang yang bersyukur akan meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ditambah lagi dengan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa melimpahnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang tak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kepada kita kehidupan mulai dari saat kita di dalam perut ibu hingga sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat negeri yang aman, di mana kita bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Dan jika kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Hadirin yang berbahagia, coba teman-teman dan adik-adik lihat, masih banyak nikmat yang bisa kita syukuri saat ini. Mulai dari mata kita yang bisa melihat, jantung kita yang masih berdetak, kaki yang masih bisa berjalan, jari-jari yang masih bisa bergerak, dan wajah yang masih bisa tersenyum, dan masih banyak yang lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur yang sesungguhnya tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Seorang muslim juga harus bersyukur menggunakan hati, lisan, dan anggota badannya. Bersyukur dengan hati yaitu dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Bersyukur dengan lisan yaitu memuji zat yang telah memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari murkanya dan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagai merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga ceramah ini jadi berkah untuk lentera di alam bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.